yang saya banggakan dan kami banggakan. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul penerimaan pajak oleh pemerintah. Fitri dengan NIM 20213501. Yang kedua, Salma Ragil Kusumawardani Asliha dengan NIM 2021350114 dan Syifa Hisnila Fauzi Nur Fauzi dengan NIM 2021350116. Untuk pokok bahasan pada materi kali ini, yang pertama yaitu efek pajak terhadap keseimbangan pasar, yang kedua keseimbangan pasar akibat pajak per unit, yang ketiga keseimbangan pasar akibat pajak presentasi, yang keempat contoh soal, yang kelima latihan soal. Untuk yang pertama yaitu efek pajak terhadap keseimbangan pasar. Untuk definisi pajak, pajak merupakan pungutan yang ditarik pemerintah atau negara terhadap wajib pajak tanpa mendapat balas jasa langsung. Nah, berdasarkan cara penarikannya itu ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Langsung adalah pajak yang langsung dipungut dari wajib pajak tanpa pihak perantara seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak kekayaan, pajak kendaraan, pajak perusahaan, dan sebagainya. Untuk pajak tak langsung, yaitu pajak yang tidak langsung dipungut dari wajib pajak, tetapi melalui wajib pungut yang selanjutnya disetorkan kepada pemerintah atau negara, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan, pajak tontonan, cukai, terus pajak barang mewah, dan sebagainya. Untuk efek pajak terhadap pasar itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama efeknya 1, penurunan permintaan. Untuk penurunan permintaan, pajak yang dikenakan pada suatu produk atau layanan yang dapat meningkatkan harga produk tersebut bagi konsumen. Akibatnya, konsumen mungkin akan mengurangi permintaan mereka karena harga yang lebih tinggi. Hal ini tentunya dapat menggeser kurva permintaan ke kiri, artinya jumlah barang yang diminta akan berkurang. Untuk yang kedua yaitu penurunan penawaran. Penurunan penawaran ini selain dapat mempengaruhi permintaan konsumen, pajak juga dapat mempengaruhi produsen. Pajak yang dikenakan pada produksi atau penjualan suatu barang atau layanan dapat menyebabkan biaya produksi meningkat, mengurangi keuntungan produsen, dan mengurangi insentif untuk memproduksi lebih banyak. Tentunya hal ini dapat menggeser kurva penawaran ke kiri, artinya jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Untuk yang ketiga, peningkatan harga dan penurunan kuantitas. Kombinasi penurunan permintaan dan penurunan penawaran dapat meningkatkan peningkatan harga dan penurunan kuantitas yang diperdagangkan di pasar. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkeseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang keempat itu alih daya. Pajak dapat mendorong pergeseran produksi atau konsumsi ke barang atau layanan lain yang tidak dikenai pajak atau pajak yang lebih rendah. Misalnya, jika pajak dikenakan pada rokok, maka beberapa konsumen mungkin beralih ke produk rokok elektronik atau berhenti merokok sama sekali. Untuk yang kelima yaitu penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah pajak tersebut dapat digunakan untuk berbagai program atau layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, atau infrastruktur yang dapat memiliki efek positif pada ekonomi keseluruhan. Untuk yang selanjutnya yaitu solusi dampak pajak terhadap keseimbangan pasar. Pertama, evaluasi dan pemantauan berkala. Pemerintah perlu secara rutin mengevaluasi dampak pajak yang dikenakan pada berbagai sektor ekonomi. Hal ini termasuk menilai bagaimana pajak mempengaruhi harga, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pajak, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pajak sesuai kebutuhan. Yang kedua, penyesuaian tarif pajak.
Pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian tarif pajak untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, jika tujuan adalah untuk mengurangi konsumsi produk berbahaya seperti alkohol atau rokok, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak pada produk-produk ini. Untuk yang ketiga, subsidi atau insentif fiskal. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif fiskal kepada sektor-sektor atau produk-produk tertentu yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Subsidi ini dapat membantu mengimbangi dampak pajak yang mungkin berpotensi merugikan. Yang keempat, kebijakan pajak yang lebih efisien. Pemerintah dapat merancang kebijakan pajak yang lebih efisien, termasuk penggunaan pajak penghasilan yang adil dan efisien, serta penggunaan yang sesuai dengan tujuan pajak. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan penggunaan pajak progresif yang membebankan pajak yang lebih tinggi pada orang-orang dengan pendapatan yang lebih tinggi. Yang kelima, kebijakan penghindaran pajak dan penipuan. Pemerintah harus memperketat menegakkan hukum terkait pajak untuk mengurangi penghindaran pajak dan penipuan. Yang keenam, kebijakan kompensasi. Pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan kebijakan kompensasi untuk melindungi kelompok-kelompok yang mungkin terpengaruh negatif oleh perubahan dalam kebijakan pajak. Contohnya adalah pemberian bantuan keuangan kepada kelompok masyarakat yang berpendapat rendah jika pajak yang lebih tinggi berdampak buruk pada mereka. Yang ketujuh, edukasi masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih tentang bagaimana pajak mempengaruhi ekonomi dan mengapa pajak diperlukan. Untuk selanjutnya, keseimbangan pasar. Pajak merupakan bagian penerimaan pemerintah yang dibebankan kepada produsen dan konsumen. Akibat adanya pajak, maka harga jual produk akan meningkat sesuai dengan hukum permintaan. Apabila harga naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Dasar pengenaan pajak yang dibebankan dapat ditetapkan per unit atau P atau berdasarkan presentasi atau proporsi yang dikenakan terhadap harga jual atau P. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Aini Safitri, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Materi yang selanjutnya yaitu keseimbangan pasar akibat pajak per unit. Pajak per unit adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang yang besarnya tetap untuk setiap unit barang. Efek diberlakukannya pajak per unit produk adalah adanya perubahan pada beberapa hal berikut. Yang pertama, menggeser kurva penawaran sejajar ke kiri atas. Yang kedua, membentuk harga dan kuantitas keseimbangan pasar yang baru, di mana atau jumlah produk akan menurun. Yang ketiga, terdapat sejumlah penerimaan pemerintah dari pajak. Yang keempat, terdapat sejumlah pengeluaran produsen dan konsumen. Pengenaan pajak per unit barang akan merubah fungsi penawaran, sementara fungsi permintaan akan tetap. Perubahan fungsi penawaran setelah pajak per unit adalah sebagai berikut. Supply sebelum pajak atau S0, di mana P sama dengan FQ. Contohnya, P sama dengan 8 ditambah 2Q. Kemudian Q atau kuantitas sama dengan FT. Contohnya, Q sama dengan setengah P dikurangi 4. Kemudian supply setelah pajak atau ST, di mana P sama dengan FT ditambah dengan T, yang mana T adalah pajaknya. Contohnya, jika T sama dengan 2 per unit, maka PT sama dengan 8 ditambah 2Q tambah 2. PT sama dengan 10 ditambah 2Q. Kemudian ada Q sama dengan FT dikurangi T. Contohnya, jika pajaknya adalah 2 per unit, maka QT sama dengan setengah, P dikurangi 2 dikurangi 4. Jadi, QT sama dengan setengah P dikurangi 5. Kemudian ada grafik keseimbangan pasar setelah adanya pajak per unit. Penjabarannya seperti di bawah ini. Yang pertama ada P0. P0 itu harga keseimbangan sebelum pajak. Kemudian ada Q0 yaitu kuantitas keseimbangan sebelum pajak. Dan ada E yaitu titik keseimbangan pasar. Karena diberlakukan pajak, maka
kurva penawaran akan bergerak ke kiri atas, di mana harga setelah pajak akan meningkat dan kuantitas akan menurun, dan bertemu di titik ET, yaitu equilibrium setelah pajak. Mohon maaf Fitri, suaramu kemute. Perhitungan pajak per unit produk. Berikut adalah tabel perhitungan pajak per unit produk. Yang pertama ada pajak yang ditanggung konsumen, di mana TK sama dengan PT dikurangi P0. PT adalah harga setelah pajak dikurangi dengan harga sebelum pajak. Dengan pajak total yaitu TK sama dengan TK kecil dikali dengan kuantitas setelah pajak. Kemudian pajak yang ditanggung produsen atau TP sama dengan T dikurangi PT dikurangi P0. Dengan pajak total TP sama dengan TP kecil dikali dengan GT atau kuantitas setelah pajak. Kemudian ada pajak yang diterima pemerintah. T sama dengan TK ditambah TP dengan pajak total T besar sama dengan T dikali dengan GT. Selanjutnya ada contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 13 dikurangi P. Sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus Q. Terhadap barang tersebut akan dikenakan pajak sebesar 2 per unit. Yang pertama, tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. Yang kedua, tentukan harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Yang ketiga, berapa pajak total yang diterima pemerintah. Yang keempat, berapa pajak per unit dan total yang ditanggung konsumen. Yang kelima, berapa pajak per unit dan total yang ditanggung produsen. Kemudian gambarkan grafik. Penyelesaian. Yang pertama, mencari keseimbangan pasar sebelum pajak. Diketahui fungsi permintaan adalah Q sama dengan 13 dikurangi P. Kita rubah dulu menjadi P sama dengan 13 dikurangi Q dengan cara dipindah ruas. Kemudian karena keseimbangan pasar yaitu PD sama dengan PS, maka dimasukkan fungsi permintaannya dan fungsi penawarannya. Menjadi 13 dikurangi Q sama dengan 3 ditambah Q. 13 dikurangi 3 sama dengan Q tambah Q. Kemudian didapat Q sama dengan 5. Setelah didapat Q sama dengan 5, disubstitusikan ke fungsi permintaan, yaitu P sama dengan 13 dikurangi Q. Maka P sama dengan 13 dikurangi 5 dan didapat P sama dengan 8. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak adalah E5,8. Yang kedua, keseimbangan pasar setelah pajak. Maka fungsi penawaran setelah pajak yaitu PT. 3 ditambah Q tambah 2. PT sama dengan 5 plus Q. Karena keseimbangan pasar, maka PD sama dengan PST. Di mana 13 dikurangi Q sama dengan 5 ditambah Q. Kemudian dipindah ruas, menghasilkan Q sama dengan 4. Setelah itu, setelah ketemu Q sama dengan 4, disubstitusikan ke rumus PT sama dengan 5 plus Q. Menghasilkan PT sama dengan 9. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak yakni ET 4,9. Yang ketiga yaitu pajak total yang diterima pemerintah. Dirumuskan dengan T besar sama dengan T kecil dikali dengan QT. T besar sama dengan pajak dikalikan dengan kuantitas setelah pajak, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Yang D, pajak per unit atau TK dan total T besar K yang ditanggung oleh konsumen. TK sama dengan harga setelah pajak dikurangi dengan harga sebelum pajak, yaitu 9 dikurangi 8 sama dengan 1.
Kemudian total pajak yang ditanggung oleh konsumen yaitu PT dikurangi P0 dikalikan dengan QT, di mana PT dikurangi P0 tadi adalah 1 dikalikan dengan kuantitas setelah pajak yaitu 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Kemudian yang pajak per unit atau TP dan total yang ditanggung oleh produsen. TP dirumuskan dengan T dikurangi PT dikurangi P0 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian total yang ditanggung oleh produsen adalah T dikurangi PT kurangi P0 dikalikan dengan QT, di mana T sama dengan 2, PT dikurangi P0 sama dengan 1, kemudian dikalikan dengan QT sama dengan 4, yaitu hasilnya 4. Kemudian menentukan titik potong grafik. Yang pertama, fungsi penawaran, yaitu dengan P sama dengan 13 kurangi Q. Kita misalkan Q-nya dengan 0, maka P-nya ketemu 13. Jika dimisalkan P-nya 0, maka Q-nya ketemu 13. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi grafik fungsi permintaan, yaitu P sama dengan 3 plus Q. Dimisalkan Q-nya 0 dulu, kemudian dimisalkan P-nya sama dengan 0. Setelah itu mencari fungsi penawaran setelah pajak, yaitu PT sama dengan 5 plus Q. Sama halnya dengan tadi, dimisalkan jika Q-nya sama dengan 0 dan P-nya sama dengan 0. Setelah ketemu titik-titiknya, kemudian digambarkan grafiknya. Keseimbangan pasar akibat pajak presentase atau proporsional. Pajak presentase merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu di mana pasar pengenaannya adalah presentase. Halo, Mbak Syifa. Pajak presentase merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu di mana dasar pengenaannya adalah presentase. Efek dari pajak presentase ini mengakibatkan kurva penawaran setelah pajak presentase memiliki koefisien yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak presentase. Pengenaan pajak presentase akan merubah fungsi penawaran setelah pajak dan fungsi permintaannya diasumsikan tetap. Berikut ini ada tabel perubahan fungsi penawaran setelah pajak presentase. Sebelum pajak atau S0, P sama dengan FQ. Contohnya P sama dengan 8 ditambah 2Q. Dengan Q sama dengan FP. Contohnya Q sama dengan setengah P dikurangi 4. Kemudian setelah pajak dilambangkan dengan SR. Dengan P sama dengan FQ ditambah R kali FQ. Di mana PR sama dengan FQ dikalikan 1 ditambah R. Contohnya, jika R sama dengan 10%, sama dengan 0,1, PR sama dengan 8 plus 2Q dikalikan 1 ditambah 0,1. PR sama dengan 8,8 tambah 2,2Q. Kemudian ada QR sama dengan F dikali P per 1 ditambah R. Contohnya, jika R sama dengan 10% atau sama dengan 0,1, QR sama dengan setengah dikalikan P per 1 tambah 0,1 dikurangi dengan 4. Maka QR sama dengan P per 2,2 dikurangi 4. Didapat 0,45 P dikurangi 4.
Untuk selanjutnya yaitu grafik keseimbangan pasar setelah pajak presentase bisa dilihat dari grafik berikut ini. Nah, pada grafik itu pajak konsumen dan pajak produsen itu dilambangkan dengan PR untuk pajak konsumen dan PO untuk pajak produsen. Untuk mencari besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah, pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, harus dicari terlebih dulu nilai pajak per unit atau P yang diterima oleh pemerintah. Pajak per unit didapat dengan menggunakan rumus T sama dengan PR dikurangi PX atau T sama dengan R dikali PX. Untuk PR itu harga jual setelah pajak persentase dan PX itu nilai P yang diperoleh dengan mensubstitusikan QR dengan fungsi S0. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui fungsi permintaan suatu barang P sama dengan 15 dikurangi P dan fungsi penawaran adalah P sama dengan 2P dikurangi 6. Dan terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 25%. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Yang kedua, tentukan nilai pajak per unit. Yang ketiga, besarnya pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh konsumen. Yang keempat, besarnya pajak per unit dan pajak total yang ditanggung oleh produsen. Yang kelima, besarnya total pajak yang diterima pemerintah. Yang keenam, gambarkan grafiknya. Untuk penyelesaian, yang pertama kita mencari keseimbangan pasar sebelum pajak. Dengan rumus D sama dengan S, dan D itu 15 dikurangi P, sama dengan 2P dikurangi 6. Kita substitusikan sampai mendapatkan hasil P sama dengan 7. Nah, untuk harga jual harganya itu sama dengan 15 dikurangi P, 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Jadi keseimbangan pasar adalah 8,7. Untuk selanjutnya fungsi penawaran sesudah pajak dengan rumus QR sama dengan 2 dikali 5 dikurangi 6. 2 selanjutnya menghasilkan nilai 1,6P dikurangi 6. Keseimbangan pasar setelah pajak yaitu D sama dengan SR. Kalau sebelum itu S aja, kalau setelah itu ada R-nya SR. Terus dimasukkan 15 dikurangi P sama dengan 1,6 P dikurangi 6. Sehingga mendapatkan hasil PR yaitu sama dengan 8,08. Setelah itu kita substitusikan di PR sama dengan 15 dikurangi P yaitu 15 dikurangi 8,08 hasilnya 6,92. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak yaitu 6,92, 8,0,8. Yang kedua, kita mencari pajak per unit mencari nilai PX dengan rumus Q sama dengan 2P dikurangi 6. Kita pindah ruas dengan min 2P sama dengan min Q dikurangi 6. Mendapatkan hasil P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Kita masukkan di nilai PX-nya dengan nilai P itu 6,92, 0,5 dikali 6,92 tambah 3. Hasilnya 6,46. Selanjutnya pajak per unit, kita mencari pajak per unit dengan rumus P tadi sama dengan PR dikurangi PX, 8,08 dikurangi 6,46 sama dengan 1,62. Yang ketiga, kita mencari pajak yang ditanggung konsumen dengan rumus TK kecil sama dengan PR dikurangi P0. 8,08 dikurangi 7 hasilnya 1,08. Selanjutnya, pajak yang ditanggung sama dengan PR dikurangi kurung buka PR dikurangi P0 dikali PR. 8,08 dikurangi 7 dikali 6,92 dengan hasilnya 7,47. Selanjutnya kita mencari pajak yang ditanggung produsen yaitu TP sama dengan T dikurangi PR
dikurangi kurung buka PR dikurangi P0 dengan mendapatkan hasil 0,54. Selanjutnya T besar P kecil sama dengan kurung buka T dikurangi kurung buka lagi PR dikurangi P0 kurung tutup dikali QR. Mendapatkan hasil 3,74. Selanjutnya kita mencari pajak total yang diterima pemerintah dengan rumus T besar sama dengan T kecil dikali QR dengan mendapatkan hasil 11,21 atau bisa menggunakan rumus yang kedua yaitu T sama dengan T besar K kecil ditambah T besar P kecil dengan hasil yang sama juga 11,21. Untuk mencari titik koordinatnya fungsi itu kita menggunakan D Q sama dengan 15 dikurangi P dengan Q itu 0 dan P juga 0. Selanjutnya juga kita mencari S-nya yaitu dengan rumus Q sama dengan 2P dikurangi 6 dengan Q 0-nya mendapatkan P3 dan P0-nya kita mendapatkan Q negatif 6. Selanjutnya yaitu S1 atau SR dengan rumus PR sama dengan 1,6P dikurangi 6 dengan Q dan P untuk titik Q-nya 0 mendapatkan P 3,75 dengan P titiknya 0 dengan mendapatkan Q negatif 6. Sehingga kita dapatkan grafik fungsi linear keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak persentase. Dan kita gambarkan grafiknya seperti di sini. Contoh soal selanjutnya, jika diketahui Mohon grafik maaf, seperti Mbak, ke grafik sebelumnya. yeah. Iya, nah ini nanti ditambahkan ya, bahwa ini kurva apa, ini belum ada keterangannya. Yang titiknya 0,16, kemudian 15,0, ini grafik apa, fungsinya apa, dituliskan di ujung-ujungnya gitu ya. Gitu. Ini contohnya masih banyak enggak? Bentar. Ini masih 4 menit aja. Atau kita lanjut ke Zoom baru? Enggak, Bu. Sudah habis contoh soal tadi. Halo? Iya, Bu. Ya, boleh dilanjut? Lanjut saja, Bu. Lanjut, Mbak. Masih ada 4 menit nih. Iya, Bu. Jika diketahui gambar tersebut, gambar ini mempunyai keseimbangan pasar setelah pajak, yaitu T kecil 4,7, yang besarnya pajak per unit yang dibebankan adalah Rp3 per unit. Yang pertama, tentukan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi penawaran setelah pajak. Yang kedua, tentukan keseimbangan pasar sebelum pajak. Penyelesaiannya, yang pertama, koordinat garis fungsi permintaan itu 0,11 dan 11,0. Yang pertama, kita mencari fungsi permintaan sebelum pajak dengan rumus P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 dan sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Sehingga kita dapatkan hasil P sama dengan negatif Q ditambah 11. Selanjutnya, koordinat titik yang melalui garis fungsi penawaran setelah pajak adalah 0,5 dan 4,7. Maka fungsi penawaran setelah pajak dengan rumus P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 mendapatkan hasil P sama dengan 0,5 Q ditambah 5. Jika T sama dengan 3, maka fungsi penawaran sebelum pajak rumusnya adalah PT dikurangi T, sehingga menjadi seperti
P sama dengan 0,5 Q ditambah 5 dikurangi 3. Dengan hasilnya P sama dengan 0,5 Q ditambah 2. Yang kedua, kita mencari keseimbangan pasar sebelum pajak adalah P D kecil sama dengan P S kecil. Kita masukkan semua, yaitu negatif Q ditambah 11 sama dengan 0,5 Q ditambah 2, dengan hasil Q sama dengan 6. Jika Q sama dengan 6, maka nilai P didapat dengan P sama dengan negatif 6 ditambah 11. Hasilnya 5, sehingga keseimbangan pasar adalah P 6,5. Di sini kami ada latihan soal, 5 soal, bisa dikerjakan teman-teman, nanti bisa dikirim kelompok kami. Sekian dari kami, bila ada salah kata maupun perkataan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Mbak Salma ya. Tadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk perbaikan makalahnya. Untuk gambar grafik yang masih materi Mbak di awal-awal coba dilihat. Yang ada luas daerah tadi nak. Ya, slide 12. Nah ini ya, tolong di slideshow. Ini nanti tolong diperbaiki ya. Yang bagian nih luasannya. Nah, ini kurang jelas. Jadi garisnya ini nggak ketemu gitu, nggih. Mungkin tanda panah di sini, panah daerah pajak ditanggung konsumen itu letakkan di sebelah kiri. Jadi tidak mengganggu grafik. Panahmu itu mirip dengan grafik ya. Paham Mbak Salma? Iya Bu, paham Bu. Mungkin Oke. dipilih sebelah kiri ngaten. Oke, terima kasih itu revisi dari Bu Ratri. Teman-teman boleh lanjutkan tugasnya ya untuk mengerjakan latihan. Minggu depan kita akan UTS ya. Silahkan buat ringkasan rumus dari awal sampai materi hari ini, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar.